Baik, untuk temanya adalah apakah model bisnis digital itu sangat memerlukan dokumentasi proses bisnis yang formal seperti BPMN ataukah tidak? Ya, apakah model bisnis digital sangat memerlukan dokumen proses bisnis yang formal seperti BPMN? Silakan untuk waktu 40 sampai 50 menit. Untuk pertanyaan pertama silakan boleh dari kelompok 2 atau kelompok 7, silakan. Aduh. Ayo, langsung aja dimulai, Mas, Mbak. Baik, terima kasih Bu Esa dan rekan-rekan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nahda, perwakilan dari kelompok 2. Mungkin di sini saya akan memulai di pertanyaan pertama dari kelompok 2, di mana argumen dari kelompok 2 itu pro, di mana memerlukan dokumentasi seperti BPMN. Nah, kita dari kelompok 2 sudah memperhatikan materi dari kelompok 7 sebelumnya yang disampaikan pada presentasi. Jadi pertanyaan saya adalah pada temuan materinya dari kelompok 7 disebutkan bahwa dokumentasi formal itu cepat usang dalam model bisnis digital. Lalu bagaimana perusahaan bisa memastikan standarisasi proses jika tidak memiliki dokumentasi formal seperti BPMN? Mungkin bisa dijawab oleh kelompok 7. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nahda. Perkenalkan saya Muhammad Habib Risa dari kelompok 7. Izin menjawab nih pertanyaan dari Mbak Nahdanya ya. Sebentar dari saya lagi catat. Untuk pertanyaannya itu sebentar. Ini dalam naskah ini yang jadi dokumentasi itu dokumentasi formal cepat menjadi usang dalam model bisnis digital gitu ya. Inti pertanyaan itu ya. Betul, Kak. Nah, jadi kalau dari kelompok kita nih, dari kelompok 7 itu, untuk pertanyaan yang Mbak Nanda ini, jadi BPM itu justru menjadi solusi ideal nih Kak. Jadi untuk mengatasi keusangan dokumen dalam model digital, beda nih kayak dokumentasi tradisional yang berbasis teks atau statis ya. Jadi BPMN ini, jadi dia menawarkan pendekatan visual, dinamis, yang juga mendukung perubahan yang cepat. Jadi ada tuh tools modern BPN itu kayak Komoda, Bizagi, Signavio gitu ya, yang dimana dia sudah mengintegrasikan fitur-fitur dari digital first gitu. Nah, jadi contoh sebenarnya ada contoh sedikit contoh singkatannya itu ada di ING Bank yang menggunakan BPMN ini dengan pendekatan living documentation. Nah, di mana diagram BPMN ini mereka terintegrasi nih dengan workflow engine-nya gitu Kak. Jadi ketika ada perubahan regulasi dari kebutuhan bisnis, dia akan cepat memperoleh model sebelumnya. Jadi untuk pertanyaan kakak jadi lebih usang ya memang betul sih karena jadi kalau yang berbasis digital itu dia jadi lebih cepat terintegrasi aja gitu tanpa ada manualisasi lagi gitu. Jadi karena sudah maksudnya otomisasi gitu sih Kak. Sekian. Baik Mas, izin bertanya Mas. Tes. Masukkan suaranya Mas. Oke.
Kalian menyarankan selective documentation hanya pada proses kritikal. Nah, bagaimana cara menentukan proses mana yang benar-benar kritikal dan dokumentasi menyeluruh terlebih dahulu? Sudah, Mas Yurdi, pertanyaannya. Oke. Baik. Mungkin pendekatan BPMN memungkinkan untuk mengidentifikasi proses kritikal melalui metodologi yang struktur dan juga sudah teruji mungkin Mas ya. Tanpa pemetaan menyeluruh, perusahaan juga bakal berisiko untuk mengalami yang namanya itu blind spot. Nah, itu juga merupakan yang fatal akibatnya. Jadi tahapan identifikasi BPMN itu dari yang level satunya itu value stream mapping namanya. Dia untuk menggunakan memetakan alur nilai yang end to end. Jadi identifikasi proses yang langsung berkontribusi pada customer value. Terus selanjutnya ada risk assessment metric yang setiap proses itu dinilai berdasarkan dari dampak kegagalan, misal dari finansial, regulatori, atau reputasi. Terus selanjutnya ada yang dependensi analisis, itu juga jadi BPMN memvisualisasikan ketergantungan antar proses. Terus juga membantu untuk mengidentifikasi yang namanya single point of failure itu di dependency analisis. Lanjut di performance metric itu namanya integrasi dengan proses meaning tools yang memungkinkan analisis data historis untuk mengidentifikasi bottleneck seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama Mas Yurdi. Dari kelompok duanya, Mas atau kakaknya nih, boleh ada lagi yang mau bertanya ke kelompok kami di kelompok 7? Dipersilakan Mas, udah 2 kali yang. Oke, tes. Suara saya kedengeran nggak? Masuk. Aman, masuk. Oke. Di bagian presentasi kalian dalam kesimpulan kan kalian sebutkan perlu adanya pendekatan hybrid sebagai Likewise BPMN. Nah, bukankah itu menunjukkan bahwa BPMN tetap relevan, hanya perlu disesuaikan penerapannya gitu? Apa gimana ya? Halo? Suara saya terdengar jelas kan ya? Jelas Kak, jelas. Udah. Dari kelompok 7, silakan. Sorry Mas, boleh diulangin pertanyaannya Mas? Nih, dari presentasi yang kalian kirimkan di LMS tuh ya, dalam bagian kesimpulan kan kalian sebutkan perlunya ada pendekatan hybrid seperti Likewise BPMN. Bukankah itu menunjukkan bahwa BPMN itu tetap relevan, hanya perlu disesuaikan penerapannya saja gitu? Gimana Kak?
Maksudnya kelompok 7 bagaimana? Ya, ada dari Mas Rian mau menjawab pertanyaan dari Mas Hikmah. Mohon ditunggu ya, bentar ya. Oke, sebenarnya gini Mas, betul pernyataan itu justru menguatkan bahwa BPM itu tetap jadi relevan, bukan ditinggalkan. Tapi perlu disesuaikan penerapannya agar selaras dengan kebutuhan bisnis digital yang cepat berubah. Pendekatan hybrid atau lightweight BPMN muncul karena tantangan di lapangan seperti keterbatasan waktu, SDM, dan kebutuhan fleksibilitas membuat penggunaan BPMN seperti seringkali dianggap terlalu berat dan lambat. Intinya bukan mengganti BPNN, tapi mengambil esensinya sambil menyederhanakan cara dan ruang lingkup penerapannya gitu. Oke, terima kasih jawabannya dari Bang Rian Aditya. Oke, izin mengajukan pertanyaannya ke kelompok 7. Saya Arif dari kelompok 2. Jadi saya udah nonton materi presentasi kalian tentang BPMN ini. Jadi saya mau bahas di studi kasus. Jadi kalian kan mention 3 contoh kayak Spotify, Amazon, sama Netflix. Jadi saya mau spotlight aja di bagian Spotify nih. Jadi kan kalian menyebut Spotify itu menggunakan dokumentasi minimal dan adaptif. Nah, apakah menurut kalian semua perusahaan dapat meniru Spotify ini? Mengingat regulasi dan audit di industri lain seperti perbankan dan kesehatan tetap memerlukan dokumentasi formal standar seperti BPMN. Terima kasih. Bagaimana? Izin menjawab Mas dari pertanyaan Oke. Mas Arif. Itu untuk setiap industri memiliki kebutuhan complements berbeda. Perbankan, kesehatan, dan manufaktur memerlukan dokumentasi formal terstandar untuk audit, integrasi sistem, dan mitigasi risiko. Spotify berada pada industri musik digital dengan risiko operasional yang berbeda. Oleh karena itu, BPMN tetap relevan, terutama di industri yang heavily regulated. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Mas. Ya, dari kelompok 2-nya ada lagi pertanyaan yang mau dilontarkan atau disampaikan ke kelompok kami di kelompok 7? Sepertinya cukup, Mas. Kanada? Kalau masih ada gimana dari Kanada atau dari Mas Hikmah? Mas Jordi bilang cukup. Kalau dari saya sih cukup, Kak. Terima kasih. Ya, kalau dari saya juga udah cukup, Kak. Dari Mas Arif juga. Oke, iya, dari saya juga udah cukup. Oke, mungkin dari teman-teman kelompok 7 ada sedikit pertanyaan juga. Ditunggu sebentar ya. Baik, Kak. Silakan, Kak.
Izin, saya Afi dari kelompok itu mau bertanya singkat ya. Dari materi yang disampaikan, saya sudah sempat lihat juga recording terkait presentasinya. Cuman ada satu sisi yang masih belum cukup paham bagi saya, itu apa aja sih karakteristik utama yang membedakan model bisnis digital dari model bisnis tradisional. Oke, saya boleh izin menjawab ya Mas? Teman-teman yang lainnya dari kelompok 2. Ya. Saya izin. Oke. Jadi pertanyaan tadi kan apa saja karakteristik utama yang membedakan model bisnis digital dan model bisnis tradisional ya? Oke. Jadi model bisnis digital itu memiliki beberapa karakteristik utama. Beberapa karakteristik utama yang menjadikannya sangat berbeda dibandingkan model bisnis yang konvensional. Itu diantaranya yang pertama itu dia ada kecepatan perubahan yang tinggi. Dalam model digital, inovasi dan iterasi berlangsung sangat cepat. Perusahaan digital seperti startup teknologi dapat merilis update produk mingguan ataupun bahkan harian. Contohnya itu bisa ada di aplikasi e-commerce, bisa mengubah UI UX dalam seminggu berdasarkan analitik pengguna. Yang kedua itu fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi. Organisasi digital mampu mengubah arah strategi secara cepat berdasarkan umpan balik pasar atau data real time. Itu contohnya ada di Gojek, bermula sebagai aplikasi ojek, tapi kemudian bertransformasi menjadi super app. Oke, berikutnya penciptaan nilai berbasis ekosistem. Tidak hanya menjual produk, tapi membangun nilai melalui kolaborasi antar berbagai aktor seperti mitra, pengguna, developer, dan platform digital lainnya. Contoh itu ada di Google mengintegrasikan Gmail, Google Drive, Ads, dan lainnya. Dan yang keempat itu ada kompleksitas interaksi yang dinamis. Hubungan antar komponen bisnis digital sangat cair dan terus berubah, melibatkan teknologi baru. Ini menyebabkan tantangan besar dalam hal perencanaan dan pengelolaan proses. Jadi, karakteristik utama yang membedakan model bisnis digital dari model bisnis tradisional itu ada 4. Yang pertama, kecepatan perubahan tinggi, fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi. Ketiga, penciptaan nilai berbasis ekosistem. Keempat, kompleksitas dan interaksi yang dinamis. Oke, baik. Bagaimana kelompok 7? Ya, cukup jelas Mas Arif, sudah ada sebenarnya 3 poin yang sudah disampaikan tadi perbedaannya. Oke, dari kelompok 7 juga ada pertanyaan juga dari Mas Fernanda. Boleh Mas Fernanda? Oke, suara saya jelas nggak ya? Jelas. Oke, thank you. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan nih setelah tadi kita mungkin lumayan ada beberapa diskusi. Mungkin ada satu pertanyaan dari kelompok kita yang pengen kita tanya ini. Mungkin pertanyaan singkat, mengapa kompleksitas interaksi dalam berbisnis digital itu menjadi tantangan tersendiri? Mungkin boleh dibantu jawab dari kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya dari kelompok 2 izin menjawab. Tadi pertanyaannya mengapa kompleksitas interaksi dalam bisnis menjadi tantangan. Jadi kenapa menjadi tantangan? Karena interaksi dalam bisnis digital itu melibatkan banyak
stakeholder gitu, melibatkan banyak peran. Sehingga, platform yang beda, kemudian, teknologi yang terintegrasi secara dinamis, sulit diprediksi dan, didokumentasikan dengan cara tradisional gitu. Jadi, dengan adanya kompleksitas interaksi pada dunia bisnis digital ini, tentunya sangat menjadi tantangan gitu. Makanya kita memerlukan dokumentasi digital yang lengkap gitu, yang canggih dan tidak hanya bisa didokumentasikan dengan cara tradisional saja gitu, karena itu sulit diprediksi, perubahannya begitu cepat. Mungkin itu dari saya, mungkin rekan-rekan dari kelompok 2 ada yang mau menambahkan jawaban dari saya? Atau sudah cukup menjawab dari kelompok 7? Oke, mungkin jika nggak ada lanjutan lagi dari kelompok 2, mungkin saya rasa cukup jelas ya, karena yang tadi dijelaskan juga sudah langsung on point. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan, tadi ada pertanyaan mungkin dari kelompok 7, boleh mulai? Izin bertanya, saya awal dari kelompok 7. Mungkin boleh dijelaskan argumen utama yang menentang penggunaan dokumentasi formal BPMN dalam bisnis digital gitu. Baik Kak, izin menjawab Kak. Tadi kan pertanyaannya kan argumen utama yang menentang penggunaan dokumentasi formal BPMN dalam bisnis digital ya Kak? Ya, betul. Iya, dan salah satunya sih yang terutama kan kecepatan Kak. Kecepatan waktu untuk mendokumentasi itu dianggap menghambat competitive advantage. Dan yang kedua mungkin relevansi sih Kak. Dokumentasi cepat menjadi usang karena perubahan yang sangat cepat. Dan yang terutama ya kompleksitas. Mungkin sih dari kami itu Kak. Oh gitu ya. Saya kira sudah. Mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok. Ada lagi yang mau tanya? Boleh deh, terakhir nih. Dari kelompok 7 kan tadi habis pertanyaan dari Mas awal dari kita tuh tadi kayak apa sih argumen buat yang tadi ya, terus dijelasin sama dari kelompok 2 itu kecepatan, terus kompleksitas. Nah, pertanyaan ini dari kelompok 4 tuh ada bagaimana sih faktor kecepatan menjadi faktor kuat buat melawan dari dokumentasi formal itu sendiri. Gitu sih. Boleh kakaknya dijawab? Ya, izin menjawab ya untuk pertanyaannya Mas Habibie Prisa ya. Tadi faktor kecepatan menjadi argumen kuat melawan dokumentasi formal ya. Ya. Nah, dalam bisnis digital tuh
Bergerak cepat adalah kunci utama untuk bertahan dan unggul. Karena itu, waktu yang dihabiskan untuk membuat dokumentasi formal seringkali dianggap sebagai beban, bukan nilai tambah. Misalnya dalam tahap awal pengembangan startup atau saat perusahaan merespon tren baru gitu. Kecepatan dalam eksperimen dan peluncuran produk jauh lebih penting dibanding dokumentasi yang rapi. Nah, selain itu juga kebutuhan pasar digital juga sangat fluktuatif. Nah, kalau perusahaan terlalu fokus pada dokumentasi, bisa-bisa mereka malah tertinggal oleh kompetitornya yang lebih cepat mengeksekusi ide punya kompetitornya itu. Nah, dalam konteks ini, dokumentasi formal tuh BPNN dipandang tidak fleksibel gitu dan malah memperlambat proses pengambilan keputusan. Malah banyak pelaku bisnis digital lebih memilih menggunakan pendekatan ringan seperti Kanban boards, user story maps, atau real-time dashboard yang lebih adaptif dan cepat diubah. Dengan cara ini mereka tetap bisa mengontrol dan memahami proses bisnis tanpa harus menunggu hasil dokumentasi formal yang mungkin sudah tidak relevan lagi malah saat selesai dibuat gitu. Nah, gitu sih menurut saya mah. Oke Mas Hikmah, jadi lebih ke merespon perubahan pasar yang itu jadi kunci utama buat para pelaku industri atau pelaku bisnis itu memenangkan kompetitif ya, seperti itu ya kurang lebih. Ya, kurang lebih yang lebih cepat eksekusi idenya lebih baik gitu. Malah kalau yang lebih fokus ke dokumentasi malah bisa-bisa malah tertinggal gitu sama kompetitornya. Baik. Cukup jelas dan sudah sangat-sangat on point ini, di mana memang pertanyaan dan jawabannya sudah dari kelompok 7 rasanya kalau dari saya sendiri sudah cukup untuk memberikan pertanyaan atau melontarkan pertanyaan untuk kelompok 2. Dari rekan-rekan kelompok 7 sendiri ada mau ditambahkan atau mau bertanya lagi? Oke, mungkin dari kelompok mau nanya untuk presentasi debat ini itu minimal 45 menit atau maksimal ya Bu? Mas Safi mau nanya Bu Fesa ya, agak kurang agak kurang Mas suaranya, putus-putus. Saya ingin nanya Bu Fesa, untuk presentasi ini minimal 45 menit atau maksimal? Ada yang boleh bantu cek di Fesanya teman-teman? Sekalian nanya ini, perasaan dari kelompok 7 sudah cukup pertanyaan yang akan dilontarkan atau disampaikan. Jadi mau mastiin lagi nih, mau konfirmasi kalau untuk durasi presentasi kita ini atau diskusi kita ini maksimal di 45 menit atau minimal di 45 menit ya, biar kita bisa sesuaikan kembali gitu. Malam Ibu. Mungkin bisa langsung kesimpulan aja kali ya dari masing-masing kelompok. Kelompok 7 diwakilkan sama Mas Habibi. Silakan Mas Habibi. Oke. Dari kelompok 7 sudah cukup rasanya ya, untuk beberapa pertanyaan sudah kita sampaikan dan jawaban yang kami terima juga cukup memuaskan dari kelompok 2.
Dari kami akan menyampaikan kesimpulan yang sudah dicatat ya, ditentukan. Jadi di sini sedikit beberapa kesimpulannya. Di mana ini pertama, ada dokumentasi proses bisnis dan digital karakteristik model bisnis digital, yang dimana ini membedakan karakter yang membedakan dari model tradisional, yaitu yang tadi sudah Mas Jordi dan Mas Hikmah sampaikan, yaitu adalah kecepatan ya. Kecepatan itu sangat mempengaruhi dari model bisnis itu sendiri. Perbedaannya sangat signifikan. Dan kompleksitas interaksi juga jadi tantangan karena melibatkan banyak pemangku kepentingan, beragam platform teknologi yang terintegritas, jadi sulit diprediksi dan didokumentasi secara tradisional. Jadi untuk argumen utama itu gini, penggunaan dokumentasi formal dalam konteks bisnis digital ini kayak dokumentasi yang bisa dibilang yang sudah disampaikan dari Mas Hikmah masih sangat tertinggal dibanding kecepatan atau cepat tanggapnya sebuah pelaku bisnis itu menanggapi sebuah informasi. Jadi kalau dari kelompok 7 ini pertanyaan sudah kita lontarkan dan sudah dijawab oleh kelompok 2. Kesimpulannya adalah kecepatan dan relevansi serta kompleksitas itu adalah kunci utama untuk kenapa sangat relevan dibanding dengan model bisnis formal seperti itu. Oke, boleh dari kelompok 2 silahkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Oke, baik. Dari kelompok 2 mungkin izin saya wakili. Kalau dari kami kesimpulannya adalah bahwa BPMN ini terbukti efektif dalam membantu organisasi menghadapi perubahan model bisnis digital yang cepat. Dan dengan kemampuannya memetakan proses bisnis secara visual dan sistematis, BPMN mampu meningkatkan efisiensi, kemudian memperkuat komunikasi lintas fungsi, serta memudahkan adaptasi strategi digital ke operasional nyata. Tapi meskipun BPMN ini memiliki tantangan, seperti yang disampaikan sebelumnya, ada kompleksitas notasi, kebutuhan pelatihan, kemudian kebutuhan tools, BPMN modern, kemudian pendekatan lightweight seperti yang disebutkan tadi, kemudian perlunya pelatihan juga. Tapi studi kasus di berbagai perusahaan menunjukkan bahwa BPMN ini bukan hanya sekedar alat dokumentasi, namun alat yang strategis untuk mendukung perbaikan, berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing bisnis di era digital ini. Oleh karena itu, menurut saya, implementasi BPMN yang adaptif dan didukung komitmen organisasi menjadi kunci sukses untuk transformasi bisnis di era digital yang dinamis ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin rekan-rekan dari kelompok 2 ada yang ingin menambahkan statement dari saya, silakan. Atau sudah cukup? Terima kasih. Sudah cukup Kak, itu penjelasannya sudah mewakili kita semua. Mantap. Ya, mungkin izin Bu Fesa untuk kelompok 7 dan kelompok 2 sudah selesai melakukan berdiskusi ya terkait tukar pikiran atau pemaparan statement masing-masing yang memang sudah kami tangkap secara detail, sehingga rasanya sudah bisa dicukupi. Sebelumnya kami saya Muhammad Habib Rizha mohon izin untuk mewakili kedua kelompok. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan atau yang tidak atau kurang dimengerti. Kami mohon maaf. Cukup sekian rasanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bye. Thank you guys. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Malam Ibu. Malam Ibu. Izin meninggalkan room.